Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah dan terima kasih banyak sebelumnya buat jamaah dari Subang yang sudah mampir ke studio. Tepuk tangan dulu dong. Buat jamaah dari Subang, Masya Allah, terima kasih ya. Dan juga jamaah Islam Itu Indah di rumah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Dan sebelum kita memulai kita hari ini ya, temanya apa dan juga bersama guru-guru kita lihat dulu yuk, ada berita viral yang berikut ini tentang viral nih, tren dengan hashtag kabur aja dulu rame di media sosial. Ini aja, kita lihat tayangannya. Masya Allah. Ini. Pak Ustadz, saya mau pamit dulu. Mau pamit kemana, Bu? Saya mau kerja ke luar negeri. Ke luar negeri? Iya. Oh gitu. Iya. Ajak aja Bu. Soalnya enak. Enak. Kayaknya enak. Iya Ibu mau kemana? Mau kemana? Ibu, ya Mau ke luar Allah. negeri. Kayaknya enak Pak. Di sana gajinya besar. Bu ya Allah gaji besar. Iya. Iya. Ya udah Ibu ya. Saya Hati-hati Ibu pamit di jalan dulu Ibu ya, ya. Pak Ustadz. Ya. Dadah Ibu. Tepuk tangan dong buat ibunya ya Allah. Baru juga mulai dia udah mau keluar negeri. Masalahnya. Kenapa Bu, itu? Bu. Saya belum nanya namanya. Oh iya, nggak apa-apa udah biarin Ustadz. Ya udah kita daripada bingung ngapa-ngapain nih, mendingan penjelasannya aja dulu Ustadz tentang hashtag tadi. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Atas apa yang kita lakukan, putuskan sesuatu dengan dipikirkan baik-baik. Kenapa? Karena jangan sampai keputusan yang kita tetapkan atau keluarkan bisa membahayakan kita. Kayak ibu tadi. Dia putuskan keluar dari studio. Kasihan keluarganya. Udah izin mau ke sini nggak masuk TV dia. Tahu nggak? Jangan sampai melakukan hal yang membahayakan diri. Jangan sampai atas apa yang kita lakukan memberatkan diri. Ingat, ketaatan itu sesuai kemampuan. Ibadah itu tidak pernah diberatkan, tapi disesuaikan kemampuan kita. Jangan sampai gara-gara ibadah sunnah sampai fardunya hilang. Betul tidak? Jangan sampai ke tanah suci sampai berutang. Jangan. Islam tidak memberatkan. Zakat cuma 2,5%. Zakat cuma 2,5%. Jangan sampai. Bahkan ada sahabat datang. Ya Rasul, saya mau bagikan semua hartaku. Ya Kata Nabi Allah, jangan. Jangan. Siapkan buat dirimu, keluargamu. Masya Allah. Gitu. Coba. Ya, serak banyakan job Bu. Tepuk tangan Bu Ustaz Maulana. Masya Baru Allah. pulang umroh. Oh ya Allah, alasan aja. Boleh duduk dulu, saya mau lanjut nih. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Jamaah. Suka marah-marah gak Bu? Lebih suka marah-marah apa dimarahin? Marah-marah ya Bu ya? Sama siapa marahnya Bu? Suami. Suami apa anak? Suami katanya paling sering ini, Masya Allah ya. Pokoknya macam-macam, semua orang ini punya masalah. Tapi cara menyelesaikannya macam-macam juga. Ada orang yang marah-marah mulu nyelesain masalahnya. Ada juga ya yang diem aja tenang gitu. Dan ada juga yang lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atau istilahnya kabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ya. Dan insya Allah nih mudah-mudahan nih hari ini jadi pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Supaya kita lebih tenang dalam hal menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa sih tema kita pagi hari ini? Tema pagi hari ini adalah kabur ke Allah aja dulu. Alhamdulillah. Jamaah.
kita lihat nih ya. Kalau orang nggak kabur ke masalahnya ke Allah ini bahaya. Ada sebuah video tayangan tentang dokter muda bunuh diri diduga korban perundungan atau bullying. Ini dia tayangannya. Mahasiswi peserta didik calon dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di kamar kosnya di Lempong Sari, Semarang pada Senin. Aulia Risma diduga bunuh diri berdasarkan temuan Inafis Polrestabes Semarang di kamar kos. Temuan ini seperti obat anestesi yang tersisa di jarum suntik. Jamaah, kalau ada masalah jangan putus asa ya Bu ya. Jamaah yang di rumah juga nih, kalau yang namanya manusia itu hidup, jangankan hidup Bu, udah meninggal aja masih diuji sama Allah. Benar apa benar? Nah kalau masalah-masalah kayak gini banyak banget orang zaman sekarang ini ya. Contoh mungkin masalah yang paling simpel adalah masalah ekonomi. Terus bagaimana caranya kita bisa berserah diri dan kabur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Betul apa betul? Kita minta penjelasan sama guru kita Habib Usman. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Fadhol Habib. Ustaz Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika seorang hamba mengalami satu masalah, entah ekonominya, entah di dalam pekerjaannya, mencari rizkinya, dan lain sebagainya, maka kembalilah kepada Allah. Mendekatkanlah diri kepada Allah bahwasanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi ini lillah, milik Allah. Kalau dikatakan milik yang punya, berarti setiap apa-apa yang ada di dalamnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba, kita makhluk, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Allah Tuhan yang memiliki alam semesta. Wajib bagi kita meminta kepada Allah. Dan kita yakini bahwasanya Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jelas bahwasanya hamba tersebut diuji sama Allah, dikasih cobaan sama Allah, atau bahkan karena dosanya dikasih musibah oleh Allah karena perbuatan hamba itu sendiri. Ketika hamba kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, mencari ridhonya Allah, selamat dia. Sholatlah 5 waktu, jangan tinggal. Kalau bisa on time, segerakan sholat, segerakan. Untuk apa? Sujud kepada Allah, bermunajat, meminta kepada Allah. Dan apa? Perbanyak istighfar. Orang-orang yang saleh selalu mengajarkan bahwasanya apa? Istighfar dikabulkan doa. Minta ampunan kepada Allah dikabulkan doa. Ada orang yang mengalami kesusahan, belum punya anak, mengalami satu permasalahan dalam kehidupannya, disuruh istighfar. Belum dikabulkan doa, suruh istighfar. Karena istighfar adalah pengabulan doa bagi hamba ketika mendekatkan diri kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, bahwasanya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo penonton di rumah, penonton di studio, lazimkan bagi diri kita, niatkan yang kuat. Saya sholat 5 waktu on time. Karena apa? Saya tahu saya makhluk, tidak punya kekuatan. Allah Betul. yang punya kekuatan, sehingga apa? Allah kabulkan doa kita. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah. Banyak orang yang kadang-kadang mungkin perasaannya sedih, kecewa, campur-campur jadi satu. Kenapa? Karena punya orang tua yang sakit kronis, udah diobatin ke sana ke sini, udah didoain, nggak sembuh-sembuh. Udah segala macam ikhtiar kita lakukan, tapi ternyata orang tua kita nggak sembuh juga. Terus bagaimana caranya kita bisa menguatkan diri kita sendiri nih, untuk ya kita sebagai seorang anak, untuk bisa mengadu dan juga atau mungkin kabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta penjelasan sama guru kita, Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Mas Fadli, tabe guru kami Ustadz Maulana Habib Usman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Allah. Kalau berbicara tentang sakit, maka kita tidak akan pernah terlepas dari membacakan kisah daripada salah seorang Nabi Allah yang diuji dengan sakit, yaitu Nabi Ayyub alaihis salam. Sakit yang tiada pernah diderita oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah diderita oleh orang setelahnya. Artinya sakitnya ini sangat langka dan sangat parah sekali, subhanallah. Tapi Allah mengabulkan doa Nabi Ayyub alaihissalam dan menyembuhkannya. Tapi pertanyaan sekarang bukan orang sakitnya yang diuji nih. Ternyata kalau ada orang yang sakit, yang diuji itu bukan hanya yang sedang sakit. Tapi yang diuji adalah orang-orang sekitarnya. Mampu nggak merawatnya, mampu nggak menemaninya, mampu nggak dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mampu nggak dia mengadu kepada Allah atau kabur ke Allah aja dulu. Bagaimana caranya? Maka yang pertama ketika merawat orang tua yang sedang sakit, maka pandanglah ia sebagai ladang pahala yang sangat banyak, yang sangat besar ketika engkau sabar menghadapinya. Kenapa? Karena seorang yang datang membesuk saudaranya yang sedang sakit, kata Nabi SAW, itu bagaikan di perjalanan ia memetik pahala atau buah-buahan dari surga. Di jalan dia memetik buah-buahan dari surga. Ini orang yang datang membesuk saudaranya yang sedang sakit. Apatah lagi setiap hari bersamanya, apatah lagi merawatnya, apatah lagi menemaninya di saat dia sedang sakit. Karena merawat orang sakit bukanlah sebuah ujian yang mudah. Banyak juga kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya. Jangan kita, istri Nabi Ayyub alaihissalam, dalam kisah lengkapnya, seorang istri Nabi Ayyub, seorang istri yang dididik langsung oleh nabinya Allah alaihissalam, itu saja masih bisa merasa kecewa dengan jawaban daripada suaminya. Ini udah dirawat, udah di ini segala macam, akhirnya dia pergi. Makanya ada dalam kisahnya, dalam sirah itu disebutkan bahwa ketika sembuh Nabi Ayyub alaihissalam, ia dipukul dengan 100 lidi. Karena dijanjikan untuk dipukul 100 kali, tapi diganti oleh Nabi Ayyub alaihissalam dengan satu pukulan dengan menggunakan 100 lidi. Subhanallah. Kenapa? Karena yang merawatnya pun kadangkala ada kehilangan kesabaran di dalam merawatnya. Maka pandang ia sebagai ladang pahala jikalau engkau mampu bersabar dengannya. Yang kedua, itu adalah pintu surga. Anak kepada orang tua ini adalah pintu surga kita. Semakin besar pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Masya Allah. Jadi buat anak-anak juga sabar ya, merawat orang tua. Makin tua orang tua makin kembali lagi kayak anak-anak kecil. Ya benar ya. Jadi kita harus sabar juga. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Nanti kita lanjut lagi ya pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Kabur ke Allah aja dulu. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.